kita sebagai seorang muslim aja ya berdusta pada Allah Ta'ala. Kalau kita itu diberi rezeki, seringnya lupa. Pasti. Yang diangkat mamanya Mas Irfan, aduh Mas Irfan sekarang kaya ya maaf. Ini hanya contoh aja. Mas Irfan kaya sekarang ya rumahnya gede, jogo ada binatang ini. Ya alhamdulillah. Anaknya banyak. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mamanya jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Bapak masih kuat? Sehat, kuat, luar biasa. Kalau sehat kuat tepuk tangan lagi deh. Di sini sudah tidak ada yang ngantuk lagi? Tapi lapar ya? Ya jujur banget. Bangun tidur langsung gosok gigi. Pergi berenang bareng itik. Matahari sekarang sudah mulai meninggi. Bareng ibu-ibu yang sudah cantik. Yeah. Coba biar nggak ngantuk deh. Pegang bahu teman yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Kiri kanan tiba-tiba lupa kalau pagi-pagi ya. Bapak juga bapak. Sebelah kanan pegang pak bahunya pak. Sebelah kanan pegang temannya. Pijit. Udah. Sebentar. Bapak yang paling depan enak aja gitu-gitu. Balik ke kiri. Balik. Pijit. Oke, sudah nggak ngantuk? Sudah. Boleh istirahat lagi. Tepuk tangan lagi deh biar seru. Tadi Bapak lucu banget yang paling depan enak banget. Gak mijitin tapi dipijit ya. Udah seneng taunya disuruh balik ya. Ya harus senang. Jangan bersedih karena kalau kita sedih banyak saja penyakit-penyakit turunannya dari sana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih sesungguhnya Allah bersama kita. Itu tema kita hari ini. Bersama dengan Ustadz Danu, bersama saya Irfan Hakim di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Silakan Ustadz, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. La tahzan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, temanya mengharukan tapi juga bisa menjadikan kita lebih lebih mengenal pada Allah yang sebenarnya Allah itu lebih banyak tahu kita daripada kita itu lebih tahu Allah ya. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Jadi diceritakan bahwa sesungguhnya Allah bersama kita. Sebenarnya kalau kita itu lagi ditimpa suatu ujian, saya bilang ujian ya. Ujian itu ada di sekitar kita. Kalau itu sudah ujian berarti Allah itu menguji kita, yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu iman kita. Amal-amal soleh kita, itu ujian. Jadi umumnya seorang suami ujiannya adalah istrinya. Seorang tua ujiannya adalah anak-anaknya. Yeah. Seorang suami diuji dari sisi harta, rezekinya diturunkan, itu ujian. Yeah. Makanya di situ adalah la tahzan. Kalau seorang istri bersedih karena suaminya mohon maaf nih lagi terkena rayuan pelakor mamanya. Ya nggak usah bersedih ya, nggak usah bersedih, itulah ujian si istri. Betul, karena ujian dalam sebuah pernikahan katanya Ustadz. Untuk istri itu adalah ketika ekonomi merosot. Ujian istri kesetiaannya sampai mana. Sementara ujian kesetiaan untuk bapak itu ketika ekonomi meroket. Sudah kaya, apakah dia tetap setia atau mempunyai simpanan-simpanan. Simpanan gak cuma di bank ya, gak taunya. Aduh, ada di sono-sono. Jadi ujian tuh bisa dari segala sisi. Dari segala sisi ujian. Makanya istilahnya la tahzan, jangan bersedih. Itu memang mencirikan seperti ini. Sebenarnya kadang kalau kita itu baru dekat sama Allah itu kalau ada kesedihan.
Betul. Biasanya seperti itu, ada Kesakitan, kesedihan baru ya Allah. musibah, ya Iya. Allah begini-begini, ya Allah kenapa aku seperti ini, ya Allah saya itu manusia hidup tapi kok saya bernapas saja sesak. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Allah menurut saya ya. Tapi jangan marah dulu, ini menurut saya itu ya seperti itu, manusia memang seperti itu. Padahal jujur aja, Allah itu akan bersama manusia sejak manusia itu mulai ada di janin. Di dalam kandungan ibu. Ibu, coba manusia kita dulu itu dari, maaf ya, dari sperma sama sel telur bertemu. Itu apa sih itu? Cuma air aja ya. Akhirnya menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian dari daging ada tulang, kemudian yang dulunya nyatu, mulai ada jari. Itu Allah itu bersama kita sejak kita itu di dalam perut. Tapi pada waktu lahir, manusia itu banyak sekali berdusta pada Allah Ta'ala. Enggak usah manusia, saya lebih kecil lagi, kita sebagai seorang muslim aja ya, berdusta pada Allah Ta'ala. Kalau kita itu diberi rezeki, seringnya lupa. Pasti. Yang diangkat mamanya Mas Irfan. Aduh Mas Irfan, sekarang kaya ya maaf. Ini hanya contoh aja. Mas Irfan kaya sekarang ya, rumahnya gede, jogo, ada binatang ini. Ya alhamdulillah. Anaknya banyak. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, mamanya jawabannya ya alhamdulillah ini rezeki karena memang saya sering diundang oleh TV. Nah itu kesombongan, jawaban itu ada kesombongan, sadar tidak sadar itu kesombongan. Tapi kalau jawabannya ya alhamdulillah ini dari Allah Ta'ala, saya ya titipan Allah dari Allah, saya sekedar menjalankan, itu jawaban yang bagus. Jadi itu seperti itu, Mas Irfan anaknya kok pintar-pintar, itu titipan dari Allah Ta'ala, saya tidak tahu. Kalau memang seperti itu, sama seperti ibu-ibu datang di pengajian ini adalah hidayah dari Allah Ta'ala untuk mendatangi di dalam suatu taklim. Nah, tidak boleh kita itu mendustai sesuatu. Bahwa enggak cuma kita yang muslim, yang non-muslim pun sama. Dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala, persoalan dia itu dusta, atau dia itu mau bohong, atau dia cari uangnya itu haram. Muslim dan non-muslim itu sama, semuanya dijaga oleh Allah. Makanya bagi yang muslim, saya cerita yang muslim dulu ya. Bagi yang muslim sakit itu sebenarnya yang menciptakan sakit Allah. Karena dosanya orang itu sendiri. Makanya kalau orang yang dia tidak ada Allahnya, dia mau berbuat dosa, ya nggak sakit. Dia nanti beramal, ya nggak ada hasilnya apa-apa. Itu kalau nggak ada Allah. Tapi nggak mungkin. Semua ada Allah. Dari mulai seorang itu dijanin, kemudian ditiupkan roh, dilahirkan, dewasa. Ada yang dimatikan, ada yang dituakan, ada yang diberi pikun, ada yang banyak hal. Betul. Itu Allah itu senantiasa bersama kita. Ya. Jadi kalau sudah bersama kita, ayolah yang kita namakan hidup kita itu hanya untuk Allah. Daun jatuh saja itu sudah digariskan. Sudah digariskan. Allah itu pasti mengetahui. Ya, jadi dan kita ingat Allah jangan hanya pas lagi sedih, lagi susah saja. Iya. Lagi senang, lagi makmur pun harus tetap ingat Allah. Enggak usah lagi senang, semua itu harus ingat sama Allah. Lagi biasa pun ingat Allah. Bicara itu ingat Allah. Gimana bicara ingat Allah? Jangan nyakitin orang lain. Jangan merasa pandai. Jangan merasa menggurui. Jangan merasa orang tua. Jangan... Semuanya ingat Allah jadinya ya. Semua karena Allah juga. Semua karena Allah di sini. Oke. Terima kasih Ustadz mengingatkan. Kadang-kadang kita hilaf, lupa sebagai manusia. Kadang-kadang sifat manusiawinya keluar. Memang ya? Sama. Saya juga diingetin dong. Saling ingetinnya bagus. Emang itu harusnya kan ya Ustadz. Oh iya benar. Oke. Dan saya juga diingatkan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan atas masalahnya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Pertama boleh tepuk tangan. Yang depan aja dulu sini. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Siti Marzuko dari Condet, Balikambang, Jakarta Timur. Ya, Siti dari Condet, silakan. Dulu waktu di
saya pernah santri, pernah pesantren, pernah nyantri. Terus waktu di pesantren itu saya sempat suka gitu sama ustadz yang ustadz saya. Salah satu pengajarnya. Suka sama ustadznya? Enggak, cuma simpati doang. Oh simpati, simpati itu nggak suka berarti ya? Cuman tuh, Jangan deh. ya terus pas waktu malam gitu saya mimpi datangin beliau terus di kestuin gitu. Sama pengajarnya itu di mimpi. Dalam mimpi. Dan Saking itu tuh kagumnya akhirnya berharap akhirnya masuk mimpi mungkin iya ya. berharap sih enggak. Nauzubillah. Ya sampai itu terus sampai keluar darah terbanyak. Kirain tuh cuma mimpi doang. Ternyata sampai benar-benar pas bangun itu benar-benar darah semua gitu di kasur. Itu lagi, mohon maaf ya, itu lagi menstruasi atau? Itu lagi enggak. Oh itu lagi enggak? Lagi enggak. Itu kejadiannya sekali atau? Itu tuh berulang, enggak cuma sekali dua kali. Seperti itu terus, dan setiap habis mimpi besoknya iya, begitu. berdarah-darah lagi. Jadi pikiran kan mungkin lagi menstruasi kali, cuman enggak pas besokannya udah enggak. Waduh pemirsa, ini tampaknya masalah yang akan diceritakan oleh Mbak Siti ini seru sekali. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati.